Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan siswa-siswi semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kita bertemu lagi pada pembelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas mengenai dampak mutasi dalam kehidupan, baik itu merugikan maupun menguntungkan. Tujuan pembelajarannya jelas, yaitu untuk mengetahui apa saja dampak mutasi yang bersifat merugikan dan apa saja dampak mutasi yang bersifat menguntungkan bagi kehidupan. Oke, simaklah materi ini dengan baik. Dampak mutasi yang bersifat merugikan. Kelainan atau penyakit yang terjadi akibat mutasi dapat terjadi pada manusia. Kelainan atau penyakit tersebut terjadi akibat mutasi gen dan mutasi kromosom. Tumor dan kanker merupakan contoh penyakit yang diakibatkan adanya mutasi gen. Oke, sekarang kita lihat apa saja kelainan pada manusia yang diakibatkan oleh mutasi gen. Yang pertama, salah satu penyakit yang diakibatkan oleh mutasi gen adalah anemia sel sabit atau sickle cell anemia. Penyakit anemia sel sabit ditandai dengan sel darah merah berbentuk sabit dan bersifat menurun. Hal ini sebagai akibat adanya hemoglobin yang abnormal. Hemoglobin pada penderita sickle cell anemia mengalami kelainan gen, yaitu terjadi penggantian satu basa nitrogen, sehingga menghasilkan asam amino jenis lain yang mengakibatkan susunan rantai polipeptida pada molekul hemoglobin abnormal. Hemoglobin pada manusia umumnya dikenal sebagai hemoglobin A dengan gen HbA besar. Namun, hemoglobin pada penderita sickle cell anemia dikenal sebagai hemoglobin S dengan gen HbS. Molekul DNA mengalami mutasi berupa pengganti basa timin menjadi adenin pada rantai nukleotida dan menghasilkan triplet GUA yang mengandung asam amino valin. Kemudian kita lihat kelainan pada manusia akibat mutasi kromosom. Beberapa kelainan pada manusia akibat mutasi kromosom sebagai berikut. Yang pertama, sindrom Turner. Sindrom Turner ditemukan oleh H.H. Turner pada tahun 1939. Ciri-ciri sindrom Turner adalah sebagai berikut. Kariotip 45XO, yaitu 44 autosom dan hanya ditambah satu kromosom X akibat kehilangan satu kromosom X. Kemudian, sindrom ini disebabkan oleh sel telur yang tidak mengandung kromosom X, dibuahi oleh sperma yang mengandung kromosom X, sehingga formula kromosomnya 2n-1. Cirinya, tinggi badan cenderung pendek, lebih kurang 120 cm. Leher pendek, sisi leher tumbuh tambahan daging seperti bersayap. Payudara dan rambut kelamin tidak tumbuh. Puting susu terletak berjauhan. Tanda kelamin sekunder tidak tumbuh. Mengalami keterbelakangan mental. Individu bersifat steril dan diderita oleh wanita. Kemudian yang berikutnya sindrom Klinefelter, yaitu trisomi pada gonosom. Ditemukan oleh H.F. Klinefelter pada tahun 1942. Ciri-ciri sindrom ini, yang pertama, kariotip yaitu 47XXY, di mana kelebihan kromosom seks X. Diderita oleh pria, tetapi memiliki tanda-tanda kewanitaan. Sindrom ini disebabkan oleh sel telur yang membawa kromosom X dibuahi oleh sperma yang mengandung kromosom XY, atau sel telur yang membawa kromosom XX dibuahi oleh sperma
yang membawa kromosom Y. Nah, tanda cirinya tumbuh payudara, pertumbuhan rambut kurang, lengan dan kaki panjang, suara seperti wanita, testis kecil, bersifat steril atau mandul, tuna mental. Selanjutnya adalah sindrom Yacob. Sindrom Yacob ditemukan oleh P.A. Yacob pada tahun 1965. Ciri-cirinya kariotip 47XYY, di mana kelebihan kromosom seks Y diderita oleh pria. Sindrom ini terjadi karena sel telur atau X dibuahi oleh sperma YY. Ini terjadi akibat gagal berpisah. Nah, cirinya berperawakan tinggi, bersifat antisosial dan agresif, suka melawan hukum. Selanjutnya, sindrom Down. Sindrom Down ditemukan oleh J.L. Down pada tahun 1866. Ciri-cirinya kariotip 47XX atau 47XY. Kromosom yang mengalami trisomi adalah autosom nomor 21, sehingga formula kromosom adalah 2n+1. Lengan atau kaki kadang-kadang bengkak, kepala lebar, wajah bulat, mulut selalu terbuka, hidung besar dan lebar, mongolisme, telapak tebal seperti telapak kera dan garis tangan abnormal, mata sipit miring ke samping dan jarak kedua mata lebar, bibir tebal, lidah menjulur, air liur selalu menetes, serta gigi kecil-kecil dan jarang. IQ-nya rendah, lebih kurang 40. Selanjutnya, sindrom Edward, yaitu trisomi 18. Kariotipnya 45A ditambah 18 ditambah XX atau 45A ditambah 18 ditambah XY. Sindrom ini terjadi akibat gagal berpisah pada autosom nomor 18 ketika pembentukan sel telur, sehingga formula kromosomnya 2n+1. Tulang tengkorak lonjong dan rahang bawah rendah, dada pendek dan lebar, kedudukan telinga rendah dan tidak wajar, mulut kecil, mengalami keterbelakangan mental. Selanjutnya, sindrom metapemal. Sindrom tipe X. Kariotip 44A ditambah XXX diderita oleh wanita. Sindrom ini terjadi karena sel telur yang mengandung kromosom XX akibat gagal berpisah dibuahi oleh sperma X. Payudara tidak berkembang, menstruasi tidak teratur dan steril, mengalami gangguan mental, pada umumnya tidak berusia panjang. Dan berikutnya adalah sindrom Patau, trisomi 13. Kariotip 47XX atau 47XY, mengalami trisomi pada autosom nomor 13. Polidaktili, mata kecil, mempunyai celah bibir, mengalami kelainan pada otak, jantung, ginjal, dan usus. Cacat mental, tuli. Kelainan pada tumbuhan akibat mutasi. Pada umumnya mutasi pada tumbuhan terjadi akibat campur tangan manusia. Salah satu contoh mutasi tersebut terjadi pada pembentukan buah tanpa biji. Adanya buah tanpa biji bersifat menguntungkan bagi manusia, tetapi bersifat merugikan bagi tumbuhan itu sendiri. Biji merupakan alat perkembangbiakan generatif bagi tumbuhan. Tanaman yang menghasilkan buah tanpa biji menyebabkan tanaman tersebut kehilangan alat perkembangbiakan generatifnya, yaitu biji. Dampak mutasi yang bersifat menguntungkan. Dampak mutasi yang menguntungkan diantaranya poliploidi pada tanaman. Poliploidi pada tanaman dapat menghasilkan buah yang besar, tidak berbiji, produktivitas tinggi, dan bernilai jual tinggi.
Pada poliploidi, mutagen yang sering digunakan adalah colchicine, digitonin, dan sinar radioaktif. Oke, kita lihat sekarang apa saja yang menguntungkan tersebut. Mutasi alami dan buatan pada tanaman Sansevieria. Tanaman hias Sansevieria sangat mudah dirawat, tidak membutuhkan banyak lahan, dan dapat berfungsi sebagai penyerap polutan. Sansevieria memiliki beragam variasi. Bertambahnya variasi penampilan dan karakter Sansevieria banyak dipengaruhi karena adanya mutasi dari spesies yang sama, sehingga menampilkan bentuk, ukuran, dan warna daun yang berbeda. Mutasi dapat terjadi akibat perbanyakan melalui stek, daun, dan karena adanya pengaruh dari faktor lingkungan seperti tingkat kesuburan tanah, suhu, dan pengaruh cahaya. Sinar X dan gamma merupakan radiasi pengion yang dapat melepas energi ionisasi ketika melewati atau menembus materi. Proses ionisasi ini terjadi dalam jaringan tanaman sehingga menyebabkan perubahan sel, genom, kromosom, DNA, atau gen. Meski demikian, ada kalanya tanaman mutasi kembali normal apabila dikembangbiakan secara generatif. Walaupun mengalami mutasi, tanaman mutan tetap menyimpan gen normal. Pada generasi tertentu, gen normal itu berpeluang muncul kembali. Mutasi akan bertahan apabila sebagian tanaman yang mengalami mutasi diisolasi dan diperbanyak dengan kultur jaringan. Sansevieria trifasciata merupakan jenis Sansevieria yang paling banyak menghasilkan varian-varian baru karena adanya penyimpangan yang menghasilkan kurang lebih 60 varian. Berikutnya adalah penggunaan colchicine pada semangka tanpa biji. Pada budidaya semangka tanpa biji, pemberian colchicine pada tunas dan perendaman biji semangka ke dalam colchicine dapat mencegah terbentuknya benang-benang spindel selama terjadi pembelahan mitosis. Tanpa benang spindel, kromatin-kromatin tidak dapat dipisahkan. Akibatnya, terjadi pelipat gandaan jumlah kromosom. Misal, 3N atau triploid yang merupakan bibit semangka tanpa biji. Kemudian berikutnya adalah penggunaan radiasi sinar gamma pada sorghum. Tanaman sorghum memiliki kelebihan dibandingkan tanaman pangan lainnya, yaitu produksi dan kandungannya nutrisinya, protein dan lemak tinggi serta tahan terhadap kekeringan. Berdasarkan kelebihan tersebut, BATN, singkatan dari Badan Tenaga Nuklir Nasional, mengembangkan tanaman sorghum dengan cara radiasi sinar gamma untuk memperoleh tanaman unggul. Seleksi tanaman dilakukan mulai generasi kedua setelah perlakuan radiasi. Seleksi tersebut dilanjutkan pada generasi-generasi berikutnya yang bersifat unggul, sampai diperoleh tanaman yang bersifat homozigot. Sejumlah mutan tanaman sorghum hasil radiasi sinar gamma yang diperoleh antara lain jenis B100, B95, B72, dan B68. Penggunaan sinar radioaktif atau radioterapi pada pengobatan kanker. Radioterapi merupakan metode pengobatan kanker yang saat ini digunakan dalam bidang kedokteran selain pembedahan dan kemoterapi. Pengobatan ini menggunakan radiasi sinar X dan sinar gamma. Pada prinsipnya, apabila berkas sinar radioaktif dipaparkan ke jaringan akan terjadi ionisasi molekul air dalam sel. Ionisasi molekul air ini mengakibatkan terbentuknya radikal bebas di dalam sel, sehingga sel tersebut mati. Lintasan sinar radioaktif juga dapat menimbulkan kerusakan akibat tertumbuknya DNA yang akan diikuti dengan kematian sel. Oleh karena itu, sinar radioaktif dapat membunuh sel kanker.
Oke, demikian pembelajaran kita kali ini. Biasa Ibu akan memberikan soal. Yang pertama adalah berikan contoh kelainan pada manusia akibat mutasi gen. Kemudian yang kedua, berikan ciri-ciri dari sindrom Jakob dan sindrom Patau. Kemudian yang ketiga, bagaimana menurut kamu dengan adanya tanaman tanpa biji? Kemudian yang keempat, jelaskan bagaimana penggunaan sinar radioaktif pada pengobatan kanker. Oke, semangat terus belajarnya, jaga kesehatan, jaga pola makan sehingga kita terhindar dari hal-hal yang dapat mengganggu kesehatan kita. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.